Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-642. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah Ki Jogoboyo tidak terlalu lama berada di Jati Anom. Setelah minum beberapa teguk dan makan jamuan beberapa potong, maka ia pun segera minta diri. Ia tidak dapat terlalu lama meninggalkan kademangannya yang sedang kosong. Ternyata perjalanan Ki Jogoboyo sama sekali tidak terganggu oleh apapun juga. Bahkan daerah Jati Anom, Lemah Cengkar, Pakuwon, Macanan dan sekitarnya nampak tenang dan tentram. Sawah-sawah nampak hijau terpelihara. Air yang bening mengalir di parit-parit yang menjelucur di antara kotak-kotak sawah yang nampak subur. Sementara itu, iring-iringan dari Sangkal Putung yang menuju ke tanah perdikan Menoreh telah mendekati Mataram. Mataram yang telah mengetahui akan kehadiran orang-orang Sangkal Putung yang mengantarkan Swandaru yang menjelang hari-hari perkawinan di tanah perdikan Menoreh telah bersedia menerima mereka. Sebagaimana diminta oleh Ki Demang Sangkal Putung, iring-iringan itu akan bermalam semalam di Mataram. Pada pagi harinya, mereka akan melanjutkan perjalanan ke tanah perdikan Menoreh, sehingga mereka tidak terlampau sore sampai ke tujuan yang menurut berita agak kurang tenang. Selain persediaan tempat dan jamuan secukupnya, Mataram ternyata juga meningkatkan penjagaannya, meskipun sama sekali tidak nampak menyolok. Apalagi Mataram tidak menerima laporan apapun juga tentang kemungkinan yang gawat di tanah perdikan Menoreh di saat terakhir. Karena itu, jika ada penjagaan di beberapa tempat adalah sekedar suatu sikap berhati-hati. Apabila ada sesuatu yang terjadi, Mataram tidak akan disebut lengah. Namun pada itu, ketika orang-orang Sangkal Putung beristirahat sambil melepaskan ketegangan, karena mereka merasa bahwa penjagaan di Mataram cukup kuat, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sempat berbicara tentang beberapa persoalan dengan Ki Lurah Branjangan agar Mataram mendapat gambaran tentang perkembangan keadaan terakhir di tanah perdikan Menoreh. Maka mereka pun telah menyampaikan berita tentang peristiwa yang terjadi menjelang perkawinan Swandaru. Ki Lurah Branjangan pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika demikian, keadaan memang cukup gawat. Tetapi nampaknya peristiwa itu tidak berkelanjutan. Jika peristiwa itu diikuti dengan peristiwa-peristiwa serupa, atau bahkan yang lebih besar, maka kami tentu mendapat laporan dari para pengawal di perbatasan." "Nampaknya memang demikian, Ki Lurah," sahut Kiai Gringsing. "Ternyata tanah perdikan Menoreh juga tidak memberikan keterangan yang lebih jauh dari yang pernah disampaikan kepada Sangkal Putung. Namun agaknya kita memang tidak boleh lengah." Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk. Ia sudah mendengar pula keterangan selengkapnya
tentang peristiwa di Tambakwedi dan kemudian menyusul di Tanah Perdikan Menoreh yang tentu ada sangkut pautnya. Ciri-ciri yang terdapat pada beberapa orang di Tambakwedi beserta senjata-senjatanya yang mirip dengan ciri-ciri yang terdapat pada keping perak yang agaknya sengaja mereka tinggalkan pada saat pusaka-pusaka yang penting itu hilang dari Mataram. Semuanya memberikan tanda-tanda tentang sebuah kekuatan yang besar yang harus dihadapi oleh Mataram. Jika Mataram ingin mendapatkan kembali pusaka-pusaka yang hilang itu, berkata Ki Sumangkar. Ya, dan Mataram sudah mulai membenahi dirinya sambil menunggu kehadiran Raden Sutawijaya yang bergelar Senopati ing Aloka, jawab Ki Lurah Branjangan. Sementara Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berbicara tentang berbagai macam kemungkinan, maka Ki Demang masih saja selalu dihinggapi oleh kegelisahan. Ia berjalan mondar-mandir di dalam biliknya, sementara Swandaru dan Agung Sedayu sempat berbicara tentang Mataram di serambi belakang. Di pendopo, para pengawal duduk sambil menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan beberapa orang yang lain tidur mendengkur di gandok sebelah menyebelah. Ketegangan di sepanjang jalan agaknya membuat mereka menjadi lelah, meskipun perjalanan sampai ke Mataram adalah sebuah perjalanan yang tidak begitu jauh. Yang duduk seorang diri adalah Sekar Mirah. Ia tidak mempunyai kawan seorang perempuan pun dari Sangkal Putung. Untuk menghilangkan kesepian, ia mencoba memperkenalkan dirinya kepada beberapa orang pembantu di rumah Raden Sutawijaya yang telah ditinggalkan beberapa lamanya itu dan dipergunakan sebagai tempat yang menjadi pusat pimpinan pemerintahan di Mataram. Bahkan beberapa orang sudah menyebutnya sebagai Istana Senopati ing Aloka yang berkedudukan di Mataram. Tetapi karena mereka sedang sibuk, akhirnya Sekar Mirah pun telah terlempar ke dalam kesendiriannya lagi. Jika ia mencoba ikut membantu para pelayan itu agar ia mempunyai suatu kesibukan, mereka selalu mempersilahkannya duduk saja di dalam biliknya. Menjemukan, desisnya sambil melangkah keluar. Dari longkangan ia melihat beberapa orang pengiring yang duduk seenaknya di tangga pendopo. Tetapi Sekar Mirah tidak mendekati mereka, apalagi karena Agung Sedayu dan Swandaru tidak ada pula di pendopo itu. Bagi para pengawal, Mataram benar-benar merupakan tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Mereka yakin bahwa tentu tidak akan ada peristiwa apapun yang akan terjadi di dalam lingkungan pengawalan yang dapat dipercaya itu. Karena itu, ketika malam kemudian menyelubungi Mataram, para pengawal pun segera tidur dengan nyenyaknya. Namun demikian, seperti yang dipesankan oleh Agung Sedayu kepada mereka, bahwa di setiap bilik harus ada sekurang-kurangnya seorang yang berjaga-jaga bergantian. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh menjadi lengah sama sekali. Karena itulah, maka di gandok sebelah kiri yang berisi oleh 6 orang yang tidur berjajar di sebuah amben besar di bagian dalam gandok itu, nampak seorang dari mereka duduk bersandar dinding sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sedangkan di gandok sebelah kanan, agaknya dipergunakan oleh jumlah yang lebih besar. Sedangkan Sekar Mirah berada sendiri di ruang samping, di sebelah bilik ayahnya bersama orang-orang tua dari Sangkal Putung. Sedangkan Agung Sedayu dan Swandaru bersama Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar
berada di ruang belakang. Malam itu merupakan malam yang sangat panjang bagi Swandaru. Semalam suntuk ia merasa gelisah, sehingga seolah-olah tidak memejamkan matanya sama sekali, seperti juga Ki Demang Sangkal Putung. Berbeda dengan Swandaru, para pengawal yang berada di Gandok merasa seolah-olah malam terlampau pendek, seolah-olah mereka baru saja tertidur ketika mereka mendengar kokok ayam jantan untuk yang penghabisan kali di malam itu. Pagi-pagi benar, iring-iringan itu sudah menyiapkan diri. Beberapa pesan Ki Demang telah diberikan karena mereka akan segera memasuki telatah tanah perdikan menoreh yang mereka anggap gawat. Mereka membagi iring-iringan itu menjadi bagian-bagian kecil seperti saat mereka berangkat dari Sangkal Putung. "Kami akan mengantar Ki Demang sampai ke gerbang kota," berkata Ki Lurah Branjangan. "Terima kasih. Beberapa orang pengawal akan mengikuti Ki Demang sampai ke pinggir Kali Progo." "Terima kasih," jawab Ki Demang. Demikianlah, maka setelah minta diri kepada para pemimpin di Mataram, maka iring-iringan itu pun meneruskan perjalanan. 4 orang pengawal dari Mataram mengikuti mereka untuk meyakinkan bahwa mereka tidak mengalami sesuatu di telatah Mataram yang sedang tumbuh itu. Dalam pada itu, selagi iring-iringan dari Sangkal Putung itu dengan penuh kewaspadaan melaju di jalan-jalan yang semakin baik di daerah Mataram itu, maka sekelompok orang-orang dari sekitar Gunung Tidar sedang melarikan kudanya dengan kencang pula. Mereka menuju ke hutan pengarang, tempat yang sudah mereka tentukan menjadi ajang persiapan orang-orang yang akan menunaikan tugas mereka sehubungan dengan pengantin yang akan dirayakan di tanah perdikan menoreh itu. "Jumlah itu tidak terlampau banyak," berkata salah seorang dari mereka. "Aku menghitung jumlahnya dengan tepat," sahut yang lain. 25 orang, satu di antaranya agaknya seorang perempuan. "Jika kelak orang-orang tanah perdikan menoreh ada yang mengantar sepasang pengantin ke Sangkal Putung, maka mungkin jumlahnya akan bertambah banyak. Katakanlah menjadi lipat 2 sebanyak-banyaknya. Ya, 50 orang. Kita akan menyiapkan jumlah yang sama, sebab aku yakin bahwa dari tanah perdikan menoreh tidak akan ada pengiring sebanyak itu pula. Bukan karena tidak ada pengawal yang dipercaya sejumlah 25 orang, tetapi tanah perdikan menoreh tentu menganggap bahwa pengawalan dari Sangkal Putung itu sudah cukup kuat. Jika bertambah dengan orang-orang tanah perdikan menoreh, maka mereka hanyalah orang-orang tua yang akan mewakili Ki Gede menyerahkan anaknya kepada Ki Demang di Sangkal Putung." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka sependapat bahwa yang akan mengiringi pengantin itu dari tanah perdikan menoreh tentu tidak akan sebanyak pengawal yang membawa Swandaru dari Sangkal Putung. Namun demikian, akhirnya mereka bersepakat bahwa setiap kelompok harus membawa kekuatan terpercaya 20 orang, sehingga jumlahnya menjadi 60 orang. "Terlalu besar," gumam Ki Bajanggaring. "Tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati." Gandu Demung memandang orang yang bertubuh pendek itu lebih pendek dari dirinya sendiri yang sudah disebut pendek itu. Agaknya untuk mencari orang-orang sejumlah itu bagi kelompok yang dipimpin oleh Ki Bajanggaring memang agak sulit. Tetapi Ki Bajanggaring dapat memanggil orang-orangnya yang kebetulan berada di tempat yang agak jauh
karena desakan keadaan yang tidak menguntungkan di sekitar Gunung Tidar. Bahkan mereka adalah justru orang-orang yang terbaik. Sambil membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, orang-orang dari sekitar Gunung Tidar itu berpacu terus. Mereka akan mempersiapkan orang-orangnya justru di daerah Jati Anom. Mereka mengetahui bahwa masih ada beberapa daerah yang memungkinkan pemusatan kekuatan itu di hutan yang tidak begitu lebat di sebelah barat Sangkal Putung. Dapat mereka pergunakan sebagai arena yang menguntungkan. Mereka dapat bersembunyi di hutan itu yang kemudian dengan tiba-tiba menyergap iring-iringan yang lewat di jalan sebelah. Di perjalanan kembali ke Sangkal Putung, maka iring-iringan dari Sangkal Putung dan Menoreh itu tentu masih akan mempergunakan cara yang sama. Mereka akan menebarkan orang-orangnya dalam kelompok-kelompok kecil. Karena itulah, maka kita pun harus menebarkan orang-orang kita. Di hutan kecil itu, 20 orang kali 3 akan memencar dari ujung hutan sampai jarak yang diperlukan. Menurut perkiraan kita, sesuai dengan saat mereka berangkat. Berkata Gandu Demung. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Gandu Demung. Bahkan mereka sudah mulai membayangkan bahwa sergapan yang tiba-tiba tanpa diduga oleh yang berkepentingan itu tentu akan membingungkan mereka. Kita langsung akan menawan sepasang pengantin itu, terutama pengantin perempuannya, agar perlawanan pengiringnya segera dapat kita patahkan. Dengan tidak banyak korban, mereka kita paksa memberikan semua perhiasan. Jika mereka menolak, kita dapat mengancam untuk membinasakan pengantin perempuan itu, berkata Ki Bajanggaring. Tetapi menangkap pengantin perempuan dari tanah percikan Menoreh itu bukan kerja yang mudah. Jika pengantin perempuan itu bukan anak perempuan Ki Gede Menoreh, maka rencana itu akan berjalan dengan lancar. Tetapi jika mencoba melakukannya atas anak perempuan pemimpin tanah percikan Menoreh itu, kita harus memperhitungkan kemungkinan sebaik-baiknya, desis Gandu Demung. Yang lain mengerutkan keningnya, tetapi mereka pun mengangguk-angguk ketika mereka menyadari bahwa pengantin perempuannya adalah Pandanwangi. Telah tersebar kabar sampai ke tempat yang jauh bahwa anak perempuan Ki Gede Menoreh adalah seorang yang terbiasa membawa sepasang pedang di kedua lambungnya. Namun Gandu Demung berkata seterusnya, tetapi kita dapat mencobanya. Sudah tentu orang-orang yang paling kuat di antara kita akan melakukannya. Sebab sepasang pengantin itu adalah sepasang pengawal yang kuat bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian maka orang-orang itu pun menyadari bahwa tugas yang akan mereka lakukan bukan tugas yang ringan, tetapi menilik pengamatan mereka atas iring-iringan yang berangkat ke tanah percikan Menoreh. Maka setidak-tidaknya mereka akan dapat merampas 25 pendok keris yang terbuat dari emas, 25 pasang ikat pinggang dengan timang tretes permata. Bukan pekerjaan yang sia-sia. Sepasang pengantin itu tentu akan membawa perhiasan yang paling mahal, meskipun harus dibagi-bagi. Namun agaknya, sisanya masih dapat memberikan sejumlah simpanan bagi setiap kelompok, berkata Ki Bajanggaring di dalam hatinya. Namun di samping harapan-harapan itu, ia pun mulai menilai kekuatan yang ada padanya. Sudah tentu ia tidak akan dapat membawa 20 orang dari tataran tertinggi di dalam kelompoknya, karena jumlah itu tidak akan dapat dicapainya. Separuh dari mereka adalah orang-orang dari tataran kedua. Namun menurut pertimbangan Ki Bajanggaring, tentu cukup memadai.
Ternyata bukan saja Ki Bajanggaring yang diganggu oleh keadaan yang serupa. Saudara-saudara Gandu Demung pun sedang menghitung-hitung di dalam hati siapa sajakah yang akan dapat dibawanya untuk memenuhi jumlah yang 20 itu. Seperti Ki Bajanggaring, maka hampir separuh dari yang 20 itu adalah orang-orang dari tataran kedua pula. Demikian pula kelompok dari hutan pengarang. Namun demikian, jumlah orang-orang yang paling baik dari ketiga kelompok itu sudah melampaui jumlah mereka yang mengawal pengantin itu dari Sangkal Putung. Selebihnya, orang-orang yang paling kuat dari ketiga kelompok itu jumlahnya lebih dari 10 orang. Di dalam kelompok Gandu Demung, ada 2 orang saudara Gandu Demung yang memiliki kelebihan di samping Gandu Demung sendiri. Agaknya raksasa yang berkepala botak itu pun dapat diandalkannya. Sedangkan di dalam lingkungan Ki Bajanggaring, ada sepasang kakak beradik yang memiliki ilmu yang sulit dicari bandingnya. Selain Ki Bajanggaring sendiri, kakak beradik yang sering disebut sepasang Sri Gunting dari pesisir utara itu memiliki kemampuan berkelahi seperti seekor Sri Gunting. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga sebelumnya. Sedangkan yang seorang lagi, seorang yang bertubuh sekasar batu padas, berwajah penuh dengan cacat badaniah karena goresan-goresan semata dan bekas luka api, karena pada suatu saat ia pernah jatuh ke tangan sekelompok orang yang mendendamnya. Tetapi dalam keadaan luka parah, ia berhasil melarikan diri dari tangan lawan-lawannya itu. Namun seperti wajahnya yang cacat karena siksaan yang berat, maka hatinya pun menjadi cacat pula oleh dendam dan kebencian. Dengan hati yang membara, ia akhirnya menguasai ilmu yang dapat dipergunakannya untuk melepaskan dendam yang membara di hatinya itu. Bukan saja kepada orang-orang yang telah membuatnya cacat, tetapi kepada siapapun yang dikehendakinya. Sedangkan orang-orang dari Alas Pengarang adalah orang-orang yang kadang-kadang disebut berilmu iblis. Mereka terbiasa melawan kerasnya alam di hutan yang meskipun tidak terlampau luas, tetapi cukup luas dan liar. Bahkan beberapa orang berpendapat bahwa di dalam hutan itu masih dihuni berbagai macam jenis jin, peri, dan hantu-hantu yang lain yang tersusun dalam satu jalur pemerintahan yang rapi. Namun ternyata bahwa kelompok yang ada di hutan pengarang itu mampu menguasai mereka dan bahkan menjadikan mereka sebagai sumber kekuatan. Bahkan Kiai Kalang Wedung sendiri kadang-kadang dikenal sebagai seorang yang memiliki kekebalan. Sedang seorang pengawalnya yang paling dipercaya seolah-olah mampu melenyapkan diri dari tangkapan mata wadak. Orang ketiga dari Alas Pengarang itu adalah seorang yang sudah berambut putih, namun ia masih mampu bertempur seganas serigala lapar. Demikianlah, maka mereka pun dengan hati-hati agar tidak mengganggu pasukan Empu Pinang Aring yang berada di kaki Gunung Tidar, telah mempersiapkan dirinya. Ketiga kelompok itu masih mempunyai waktu lebih dari 5 hari untuk berkumpul dan membawa mereka ke ujung hutan di telatah Jati Anom. Pada suatu malam, menjelang saat iring-iringan pengantin dari Sangkal Putung itu lewat, mereka akan bergeser ke hutan di sebelah barat Kademangan itu. Tetapi mereka pun menyadari bahwa mereka tidak dapat bermain-main dengan untara dari Jati Anom. Itulah sebabnya maka mereka telah bersepakat bahwa 60 orang itu harus datang ke tempat yang sudah ditentukan dalam waktu 2 hari berturut-turut.
Mereka harus melalui jalan-jalan yang penuh dengan pengawasan di segala daerah itu. Tidak lebih dari 3 orang di dalam setiap kelompok. Itu pun mereka harus mengatur jarak yang cukup panjang dari setiap kelompok. Bahkan mereka harus menempuh jalan yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian mereka akan memperkecil kecurigaan orang yang melihatnya. Sementara orang-orang dari sekitar Gunung Tidar itu berpacu sambil membicarakan rencana mereka, maka iring-iringan yang menuju ke tanah perdikan Menoreh pun bergerak pula mendekati Kali Progo. Nampaknya mereka memang tidak terlalu tergesa-gesa. Mereka tidak berpacu secepat orang-orang yang sedang menuju ke daerah sekitar Gunung Tidar dan yang akan segera berkumpul lagi bersama orang-orang mereka di alas pengarang untuk memberikan pesan dan petunjuk-petunjuk kepada setiap orang dari mereka yang akan ikut serta pergi ke Sangkal Putung. Ternyata bahwa iring-iringan yang pergi ke tanah perdikan Menoreh itu sama sekali tidak mendapat gangguan apapun di sepanjang jalan di Telatah Mataram, sehingga mereka pun kemudian berhenti di tepian Kali Progo yang luas. "Kami akan kembali," berkata salah seorang dari 4 orang pengawal yang mengikuti mereka dari Mataram. "Agaknya iring-iringan ini tidak akan mendapat gangguan di sepanjang jalan, tidak di daerah Mataram, dan tentu tidak pula di telatah tanah perdikan Menoreh." "Mudah-mudahan," jawab Ki Demang. "Kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan hati. Sekali lagi aku pesan agar disampaikan kepada Ki Lurah Branjangan ucapan terima kasih kami. Pada saat kami kembali ke Sangkal Putung, kami juga akan lewat jalan ini. Seperti yang kami lakukan saat kami berangkat, kami akan mohon kesempatan untuk bermalam." "Tentu. Bukankah Ki Lurah sudah mengetahuinya?" "Iya, aku sudah mohon agar kami kelak diizinkan singgah." "Tentu kami tidak akan berkeberatan." Sejenak kemudian mereka pun berpisah. Iring-iringan itu melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perdikan Menoreh. Sementara keempat pengawal dari Mataram itu kembali setelah mereka yakin bahwa iring-iringan itu tidak mengalami gangguan apapun sampai mereka mencapai tepian Kali Progo. Iring-iringan itu ternyata telah mempergunakan beberapa getek untuk menyeberang dengan kuda-kuda mereka. Untunglah bahwa Kali Progo tidak sedang banjir, sehingga mereka tidak perlu cemas dalam penyeberangan itu. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang pernah mengalami kesulitan karena tingkah laku beberapa orang yang mengaku tukang satang menjadi sangat berhati-hati. Mungkin ada sesuatu yang dapat membuat perjalanan mereka mengalami hambatan yang dapat membahayakan. Tetapi bahwa di dalam penyeberangan Kali Progo itu pun tidak terdapat gangguan apapun juga. Tukang-tukang satang yang membawa mereka pun menyeberang bersama kuda-kuda mereka dengan beberapa buah getek adalah benar-benar tukang satang yang mengharapkan dapat upah dari pekerjaannya. Namun demikian, karena Kiai Gringsing tidak secara kebetulan berada pada getek yang penyatangnya pernah dikenal, maka ia justru mendapat kesempatan untuk berbicara dengan mereka. "Jadi peristiwa itu tidak pernah terjadi lagi?" bertanya Kiai Gringsing. "Tidak, Kisanak. Sejak ada beberapa orang penumpang yang mampu melawan dan membunuh orang-orang yang ganas itu, tidak pernah terjadi gangguan lagi di penyeberangan ini. Sebenarnya lah, gangguan semacam itu membuat beberapa keluarga menjadi pahit.
bukan saja beberapa orang, karena setiap orang di antara kami mempunyai anak istri di rumah. Jika kami tidak berani turun ke sungai, apapun alasannya, itu berarti kami tidak mendapatkan nafkah." Kiai Gringsing mengangguk-angguk, tetapi agar tidak menumbuhkan kecurigaan ia pun bertanya pula, "Apakah kalian tidak membuka daerah persawahan? Kami sudah mempunyai sebidang tanah bagi kami masing-masing. Tetapi sebagaimana kau ketahui, letak tanah persawahan di sini agak lebih tinggi dari permukaan air Kali Progo, sehingga kami masih belum dapat mengairi sawah kami di musim kering. Di musim basah, apabila hujan turun, kami sempat menyelenggarakan sawah kami. Kami mendapatkan hasil panenan sekali saja dalam setahun." Kiai Gringsing masih saja mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi tentang orang-orang yang pernah mengacaukan daerah penyeberangan ini. Namun agaknya hal seperti itu tidak terulang lagi. Demikian iring-iringan itu berada di tepian di sebelah barat sungai. Maka mereka pun segera mengatur diri dalam kelompok masing-masing dan meneruskan perjalanan menuju ke padukuhan induk tanah Perdikan Menoreh. Namun penglihatan yang tajam dari orang-orang Sangkal Putung segera menangkap bahwa sebenarnya lah tanah Perdikan Menoreh berada pada puncak kesiagaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.